Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di bab transformasi geometri untuk subbab refleksi atau pencerminan. Kita mulai dari refleksi atau pencerminan. Refleksi atau pencerminan adalah transformasi yang memindahkan setiap titik pada suatu bidang dengan menggunakan sifat-sifat bayangan pada cermin dari titik-titik yang hendak dipindahkan. Misalkan ini adalah sebuah cermin datar. Ada sebuah titik A di sebelah kiri. Nah, titik A dengan cermin kan ada jarak. Kemudian di sebelah kanan yang adalah bayangan dari titik A. Kita istilahkan A aksen. Jarak antara titik A dengan cermin dengan A aksen dengan cermin ini adalah sama. Itu adalah konsep dari pencerminan. Kita mulai pertama, refleksi terhadap sumbu X. Pencerminan terhadap sumbu X. Letak bayangan titik A dengan koordinat X, Y jika direfleksikan terhadap sumbu X, nanti bayangannya adalah A aksen dengan koordinat X, negatif Y. Diilustrasikan secara gambar seperti ini. Ada sebuah titik A di atas ini, kemudian dicerminkan terhadap sumbu X. Ya, ini cerminnya. Sehingga nanti bayangannya ada di situ. Ini jaraknya sama. Sehingga untuk X-nya tetap, yang berubah hanya Y. Yang tadinya Y positif berubah menjadi Y negatif. Dalam bentuk diagram panah, kita simulasikan bahwa bayangan titik A dengan koordinat X, Y setelah direfleksikan terhadap sumbu X, maka bayangannya adalah A aksen dengan koordinat X, negatif Y. Contoh, tentukan bayangan titik P dengan koordinat 2,5 jika direfleksikan terhadap sumbu X. Penyelesaiannya, kita pakai yang cara ini aja ya, lebih mudah. Kita pakai ini, titik P 2,5 berarti 2 itu sebagai X dan 5-nya sebagai Y. Sehingga bayangannya 2, bayangannya X adalah X aksen. Karena di sini X, bayangannya juga X berarti sama 2. Bayangan dari Y adalah Y aksen. Y di titik awal, bayangannya berubah menjadi negatif Y. Karena Y-nya sama dengan 5, maka bayangannya menjadi negatif 5. Jadi bayangan titik P adalah 2, negatif 5. Oke, gampang ya. Yang kedua, refleksi sebuah titik terhadap sumbu Y. Ini letak bayangan titik A dengan koordinat X, Y di sini jika direfleksikan terhadap sumbu Y ini cerminnya sumbu Y. Maka bayangannya adalah A aksen dengan koordinat negatif X, Y. Jika kita buat rumus diagram panah, ini. Titik A dengan koordinat awal X, Y setelah direfleksikan terhadap sumbu Y, maka bayangannya menjadi A aksen dengan koordinat negatif X, Y.
Oke, diingat-ingat. Contoh, tentukan bayangan titik P dengan koordinat 3,6 jika direfleksikan terhadap sumbu Y. Diketahui titik P 3,6 sehingga X-nya 3, Y-nya 6. Bayangannya 3 adalah bayangan dari X adalah X aksen. Karena di sini X berubah menjadi negatif X. Yang tadinya X sama dengan 3, berarti nanti jadinya X aksen sama dengan negatif 3. Untuk yang Y tetap Y. Berarti Y sama dengan 6, bayangannya adalah Y aksen sama dengan 6. Sehingga bayangan titik P dengan koordinat 3,6 adalah P aksen dengan koordinat negatif 3,6. Oke, paham ya? Kita lanjutkan. Yang ketiga adalah refleksi terhadap garis Y sama dengan negatif X. Letak titik A dengan koordinat X, Y jika direfleksikan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Ini adalah garis Y sama dengan negatif X. Yang garis hijau ini. Maka bayangannya berubah menjadi negatif Y, negatif X. Kalau ditulis dalam diagram panah ini. Setelah mendapatkan refleksi dari garis Y sama dengan negatif X, yang tadinya X berubah menjadi negatif Y, yang tadinya Y berubah menjadi negatif X. Oke, agar lebih paham kita masuk contoh. Tentukan bayangan titik P dengan koordinat 3,6 jika direfleksikan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Jika P 3,6 maka X-nya sama dengan 3, Y-nya sama dengan 6. X aksen, bayangan dari X adalah negatif Y. Titik Y-nya adalah 6, sehingga X aksennya sama dengan negatif 6. Kemudian bayangan dari Y adalah Y aksen. Persamaannya Y aksen sama dengan negatif X. Sehingga Y aksennya sama dengan negatif 3. Karena X-nya sama dengan 3. Sehingga bayangan dari titik P adalah P aksen dengan koordinat negatif 6, negatif 3. Ya. Oke, dilanjut. Kalau diilustrasikan dalam bidang kartesio seperti ini. Titik P 3,6 direfleksikan terhadap sumbu Y sama dengan negatif X, maka bayangannya adalah negatif 6, negatif 3. Yang keempat, refleksi terhadap garis Y sama dengan X. Letak bayangan titik A dengan koordinat X, Y jika direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X, bayangannya adalah A aksen dengan koordinat Y, X. Di diagram panahnya ini, X berubah menjadi Y dan Y berubah menjadi X. Garis Y sama dengan X itu nih yang merah. Dimelintasi ini yang merah. Titik ini berubah menjadi tuh X aksen. Contoh, tentukan bayangan titik P dengan koordinat 2,6 jika direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X.
Penyelesaiannya, jika P 2,6 maka X-nya adalah 2 dan Y-nya sama dengan 6. Sehingga bayangan dari X aksen adalah sama dengan Y. Y-nya berapa? 6. Sehingga X aksennya sama dengan 6. Dan bayangan dari Y adalah Y aksen. Persamaannya Y aksen sama dengan X. X-nya berapa? 2. Sehingga Y aksennya sama dengan 2. Nah, itu. Sehingga koordinat bayangan dari A adalah 6,2. Jadi bayangan titik P adalah P aksen dengan koordinat 6,2. Untuk yang kelima, refleksi terhadap garis X sama dengan H. H ini adalah angka, nanti bisa diinggi 1, 2, atau negatif 3, negatif 4, terserah. Letak bayangan titik A dengan koordinat X, Y jika direfleksikan terhadap garis X sama dengan H, maka bayangannya adalah A aksen dengan koordinat 2H-X, Y. Jadi yang berubah hanya X-nya. X nanti berubah menjadi 2H-X. H-nya ini adalah dari sini. X sama dengan berapa tadi. Kuncinya ini. Contoh. Tentukan bayangan titik M dengan koordinat 4,7 setelah direfleksikan terhadap garis X sama dengan 5. Nah, dari sini. Bahwa diketahui hanya adalah 5. Ini X sama dengan H, hanya 5. X-nya 4 dan Y-nya 7. Jika X-nya sama dengan 4, maka bayangan dari X adalah 2H-X. 2H itu artinya 2 kali H. Hanya kita ganti 5. Berarti 2 kali 5 sama dengan 2 kali 5 min 4 sama dengan 10 dikurangi 4. X aksennya ketemu 6. Sementara nilai Y-nya tetap. Y-nya tetap, sehingga Y-nya tetap 7. Jadi, bayangan dari titik M adalah M aksen dengan koordinat 6,7. Kita lanjutkan refleksi yang ke-6, yaitu refleksi terhadap garis Y sama dengan K. Jika letak titik A dengan koordinat X, Y direfleksikan terhadap garis Y sama dengan K, sama ya, K nanti juga diganti dengan angka, maka bayangannya adalah X, 2K min Y. Ini kalau refleksinya adalah garis Y sama dengan K, maka yang berubah hanya titik Y-nya. Sedangkan titik E-nya, X-nya tetap. Kuncinya ini masuk contoh. Tentukan bayangan titik P dengan koordinat 3,6 setelah direfleksikan terhadap garis Y sama dengan 5. Berarti K-nya 5. K-nya 5, X-nya 3 ini, dan Y-nya adalah 6. Ingat yang berubah apanya? Y-nya. Jadi kita cari Y dulu. Kalau Y-nya 6, maka bayangan dari Y adalah Y aksen sama dengan 2K min Y. Kita ganti K-nya dengan 5, ini. Sehingga Y aksen sama dengan 2 kali 5 dikurangi 6. Sama dengan 10 dikurangi 6 sama dengan 4. Kita peroleh bayangan Y aksen adalah 4. Sedangkan nilai X-nya tetap, yaitu X sama dengan 3. Dari sini. Jadi,
bayangan dari titik P adalah P aksen dengan koordinat 3,4. Ini setelah direfleksikan terhadap garis Y sama dengan 5. Oke, mudah-mudahan dapat dipahami keterangan yang singkat ini. Untuk lebih mendalami lagi, coba diingat untuk ringkasan ini. Yang pertama, yang pertama adalah refleksi terhadap sumbu E. Ini. Yang kedua, refleksi terhadap sumbu Y. Rumusnya di sebelah ini. Yang ketiga, refleksi terhadap garis Y sama dengan negatif X. Ini. Yang keempat, refleksi terhadap garis Y sama dengan X. Kelima, refleksi terhadap garis X sama dengan H. Dan yang keenam adalah refleksi terhadap garis Y sama dengan K. Oke, mudah-mudahan hafal dengan rumus-rumus ini. Untuk selanjutnya selesai. Dan terima kasih sudah menyimak penjelasan ini. Sampai bertemu lagi di pertemuan yang ketiga, yaitu pada bab materi rotasi. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.